Mau tidur juga bingung. Gerak kanan, gerak kiri bingung karena hampir seluruh tubuh. Oke, ini Ya. kasusnya Ibu kita lihat sampai hitam ya kulitnya ya. Kan nggak mungkin tinggal lama di rumah sakit, ya Iya, nggak? betul. Jadi ketemu lukanya modelnya seperti ini. Cukup bikin Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Aswida sekalian. Apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi ya dengan topik yang cukup menarik saya pikir karena ini berkaitan dengan permasalahan alergi. Banyak sekali teman-teman di FB bertanya, kemudian di YouTube juga bertanya berkaitan dengan permasalahan alergi pada pasien yang ada di komunitas dan ini juga menjadi warning ya atau perhatian khusus nih buat teman-teman yang mungkin ada alergi berkaitan dengan obat. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang pasien Stevens-Johnson syndrome. Mungkin teman-teman tahu ya, pasien-pasien ini terjadi akibat ada permasalahan alergi dari obat-obatan. Karena kita ketahui orang Indonesia itu mudah untuk minum obat-obatan. Beli di warung misalnya atau di mana. Dan kali ini kita coba untuk diskusi bersama expert kita, yaitu Ibu Widasari Sri Kitatya. Halo Ibu. halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diskusinya makin seru di sesi-sesi selanjutnya ya. Iya, Bu. Jadi ini memang kasus Stevens-Johnson syndrome itu mestinya memang keadaan emergensi ya, harus di rumah sakit. Jadi memang pasien ini juga habis dari rumah sakit karena kondisinya sudah teratasi dengan baik, pasien dipulangkan. Terus Oke. kemudian ada rujuk ke PKM, ke puskesmas, salah satu puskesmas di DKI Jakarta. Karena kira-kira nih ya, coba Mas Kana jelasin deh. Kira-kira tuh apa sih sebetulnya yang mesti harus kita pahami di masyarakat tadi karena suka minum obat-obatan tanpa cek dia ada alergi apa tidak? Gejala yang biasa sering timbul apa tuh, Mas? Oke. Jadi kalau misalnya kita ngelihat Bu, dari Stevens-Johnson syndrome ini kan diketahui bahwa kondisi kelainan serius pada kulit ya dan selaput lendir yang biasanya akan menimbulkan reaksi. Nah, problem yang paling besar itu adalah karena alergi obat-obatan yang diminum mungkin dianya sendiri tidak tahu. Contoh mungkin paracetamol orang juga ada yang alergi. Nah, makanya teman-teman sekalian itu butuh juga resep dokter untuk membeli obat-obatan sehingga bisa terkontrol dengan baik. Jadi apabila ada reaksi alergi terkait dengan obat-obatan tersebut langsung bisa tertangani. Ini gejalanya mirip kayak orang flu sih Bu, gitu. Kemudian diikuti dengan ruam-ruam merah, kemudian nyeri di ruam tersebut dan melebar menyebabkan proses lepuhan. Ini biasanya bisa terjadi langsung teman-teman dari kondisi kulit pasiennya, di mana lapisan mungkin pada kulit tersebut nanti bisa akan terlihat seperti orang luka bakar. Jadi mungkin kemarin kita ada lihat luka bakar kayak bula atau dia kondisi ada gelembung-gelembung di tangan, itu hampir mirip sekali. Sehingga ini butuh penanganan yang cukup cepat agar proses inflamasinya tidak menyebabkan sampai terjadi kematian. Iya, karena ditakutkan tadi ya, timbul bula terus kemudian odema. Jadi kasus-kasus awal memang kasus-kasus emergensi dan itu harus segera dilarikan ke rumah sakit. Kalau sudah teratasi masalahnya, tapi kita masih ketemu nih, kan nggak mungkin tinggal lama di rumah sakit, ya nggak? Jadi ketemu lukanya modelnya seperti ini dan cukup bikin pasiennya nggak bisa tidur lah, ya. Pasiennya nggak bisa tidur, terus kemudian mau tidur juga bingung. Gerak kanan, gerak kiri bingung karena hampir seluruh tubuh. Oke, ini kasusnya Ibu kita lihat sampai hitam ya kulitnya ya. Karena kropeng aja, ini kropeng ya. Jadi mengumpul tuh tadi bula tadi terpecah, epidermis ngumpul semua di situ. Jadi kita nggak bisa nih mau bedain mana yang udah jadi, mana yang belum. Jadi epitelisasinya kita nggak bisa ngecek itu yang mana. Cara yang paling mudah untuk mengecek epitelisasi, terbentuknya lapisan basal sehingga kita bisa tahu luka kita masuk di fase maturasi atau tidak. Itu salah satu yang kita anjurkan ke kawan kita. Ini kebetulan pakai WhatsApp call nih Mas Kana. Oke. Ya, jadi WhatsApp call aja, jadi kita pandu. Jadi kawan-kawan kalau misalnya ada masalah tentang perawatan luka, UKER juga menginisiasi untuk adanya WhatsApp call. Itu telemedicine ya saat ini ya, atau telenursing. Itu kita sudah lakukan sejak lama. Kita bersama-sama dengan kawan-kawan di seluruh tanah air. Kalau mereka ada kasus yang sulit, itu kita bisa
lakukan tele seperti ini. Mhm. Jadi kita minta pasiennya suruh cuci ya, sederhana aja, sekuatnya pasien, karena nyerinya masih hebat nih Mas Kana. Oke. Di rumah tangga yang paling gampang untuk kita gunakan itu tepung maizena, tahu ya, tepung maizena, tepung jagung. Oke, tahu Bu. Ya. Yang Halus dia ya, maizena itu tepungnya sangat halus, karena kita mau melihat apakah kulit ini masih kuat atau tidak. Ya, kulit ini kuat atau tidak. Jadi kita mau melihat sebenarnya dia sudah healing apa belum, sudah sembuh apa belum. Jadi kita tabur aja. Kita bisa lihat pas saat ditabur itu Mas Kana. Yang nempel banyak nggak? Oh, ini putih-putih. Itu maizena. Nah, itu sama ya. Putih itu maizena, oke. Jadi kalau kita lihat pas dihapus, sebetulnya ini gambarnya dari sini terus ke sini ya. Iya. Jadi ini pas kita tepungin gitu, oke. Kelihatannya serem gitu ya gambarnya ya. Iya. Habis kita tepungin, ternyata pas kita hapus-hapus, ternyata coba lihat. Sebetulnya yang masih menempel sedikit sekali. Artinya pasien sudah dipulangkan ke rumah, itu dalam kondisi sudah bagus. Hanya pas di masyarakat, petugas kesehatan maupun keluarga tidak teredukasi dengan baik, sehingga dia takut. Tidur takut, apa takut, nanti kalau robek lagi gimana, perih dan lain sebagainya. Oke? Jadi memang masih kita rawat supaya kulitnya kuat. Kalau hanya lapisan basal yang terbentuk, masih ada 4 lapisan lagi yang harus terbentuk sampai jadi corneum. Ya, sampai kuat. Jadi akhirnya yang kita lakukan adalah kita kasih salve lagi, kebetulan Metcovazin salve karena paling murah ya. Terus kemudian kita tabur lagi dengan maizena, nggak masalah. Oke. Jadi kita buat tebal basalnya. Itu tepung maizena tadi coverage atau gimana Bu? Nggak apa-apa dia. Jadi setelah dipakein zinc salve, ya kan, tipis-tipis gitu, karena pasiennya juga nggak mampu Mas Kana. Jadi kita harus mulai berpikir gimana caranya hanya dengan 2 cup 50 gram zinc cream tadi, Metcovazin, itu memenuhi cover seluruhnya. Kan tipis-tipis sekali. Iya. Sedangkan lapisan basalnya masih rentan sekali untuk robek. Habis itu kita tabur dia dengan tepung maizena lagi untuk menebalkan. Udah kayak bedak tabur ya Bu? Iya, udah tabur. Habis itu pasiennya pakai aja kaos yang halus. Oke. Kaos yang halus. Jadi dia nggak takut kalau dia bobo, kalau dia tidur, dia nggak takut untuk rebahan. Ini Mas karena udah ada 3 hari, 4 hari nih pasien ini duduk aja pulang dari rumah sakit takut untuk tiduran. Ya. Jadi habis dipasang begini, kita dapat laporan ya via WhatsApp, pasiennya sudah bisa istirahat dengan tenang, ini diganti 5 hari kemudian nggak apa-apa. Dan itu kita bisa ajarkan ke keluarga. Jadi fungsinya adalah bagaimana caranya supaya epitelisasi makin tebal terbentuk. Yang lapisan basal segera untuk jadi corneum. Kira-kira kan sekitar 2 minggu ya. Iya. Nah, setelah 2 minggu pasien sudah bisa kembali normal. Tapi intinya yang paling penting hati-hati dengan mengkonsumsi obat-obatan yang tidak sesuai dengan resep dokter. Betul. Karena beberapa bisa menyebabkan alergi dan itu sangat berbahaya sekali untuk kondisi pasien. Karena memang banyak sekali sekarang kita ketahui bahwa tadi ya obat-obat yang bebas itu tuh bisa dibeli di warung apa saja ya Bu ya. Ya betul sekali. Nah itu dia teman-teman sekalian ya, kita dengar dari penjelasan Ibu Widasari berkaitan dengan Stevens-Johnson syndrome, yang dimana teman-teman sekalian bisa lihat progres yang harus kita ketahui adalah tadi mempercepat proses penurunan inflamasi. Jadi salah satunya penggunaan adalah Metcovazin yang digunain. Ya, jadi teman-teman di rumah tadi yang kondisinya kita bisa lihat ada jaringan mulai terjadi pengelupasan. Jadi kalau ada persiapan di rumah pakai Metcovazin, boleh langsung dipakein Metcovazin kayak gitu. Tapi tadi ya jangan lupa dilaporkan ke tenaga kesehatan terkait. Mungkin boleh rumah sakit, boleh puskesmas agar tadi penanganan awalnya bisa terlaksana dengan baik juga. Nah, jadi kita lihat lagi untuk penutupannya tadi bisa menggunakan yang bahan-bahan cukup ada di rumah ya. Tadi kita bisa lihat ada kaos yang dipakai dan itu bisa mengcover secara baik dan bisa menciptakan suasana lembab juga pada kulit. Nah, sehingga teman-teman itu bisa pakai di rumah.
Dan tadi juga Bu Ida nyebutin bahwa Care Center menyediakan layanan untuk konsultasi. Telekonsultasi. Ya, telekonsultasi itu boleh teman-teman langsung di 0812 9406 5717 untuk melakukan kegiatan telekonsultasi. Gitu dia. Nah, itu dia teman-teman, dari kegiatan kita hari ini berbicara terkait dengan Stephen Johnson Syndrome. Jadi, hati-hati buat teman-teman ya untuk bisa memilih ya terkait dengan obat-obatan dan cara perawatan yang baik. Nah, itu dia dari kita di kesempatan ini ya. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa komen, subscribe, share, dan teman-teman keep in touch untuk sehat walafiat. Oke. Bye-bye.